Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kedamaian rahayu. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikan salam nasional dan perjuangan kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Seluruh simpati anggota dan kader partai, khususnya yang berada di akar rumput partai. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai tahun 2024, akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Untung keluarga itu sabar. Kalau jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya. Lah iyalah. Waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti ceritakan apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan
bapak saya ini sebetulnya diapakan toh? Lihat dong, presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, tidak tahu, di Istana Bogor. Saya nanya, statusnya apa? Tidak ada yang berani jawab. Tidak ada. Jadi kami keluarga pada waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu opo. Nah makanya saya bilang, jangan loh orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi loh. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan, setengah abad lebih. Nah, kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato kakak saya, Guntur Soekarno Putra, tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Bung Karno pada masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Bapak bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian kita sebagai partai ideologis yang mengikuti yang namanya ajaran, ide, hal-hal yang telah begitu banyak diberikan kepada bangsa dan negara ini oleh beliau, kita artinya tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk membicarakan hal-hal yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafatnya, yang namanya ide dan lain-lain sebagainya, yang nanti saya akan bacakan berupa rangkuman dalam buku dan lain-lain pidato, sehingga dapat diajarkan, dipelajari kembali. Marilah kita mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi. Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, mboh canggah opo-opo segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Saya seringkali bukan hanya berpikir, kan suka lihat-lihat, saya ini orang yang seneng lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline sepertinya kok orang lupa ya, kita nih namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu loh. Itu kan berkibarnya aja rasanya sampai ke sono.
Kan dengan itu ada yang pasti pesimis. Apa bisa toh Bu? Lo kok nggak bisa? Belum apa-apa. Indonesia ini kaya raya loh. Tolong tadi nyanyikan yang Indonesia Raya 3 stansa. Mengapa PDI Perjuangan saya minta kalau tidak naikkan bendera maka harus 3 stansa. Karena apa? Itu luar biasa menurut saya. Satu, Pak Wage Rudolf Supratman tuh kok berani ya. Waktu itu ngak-ngok bikin lagu Indonesia Raya. Lah kalau ditangkap ya yo. Terus kok bisa? Itu betul sebuah ekstraksi dari sebuah pemikiran dan sanubari sampai kata-katanya itu ulalah lah. Kalau saya ngelihat itu terus saya bisa lihat wah Indonesia laute koyok ngono wah ininya gini-gini. Saya nggak tahu kalian yang mungkin saya sebut sudah berada zona nyaman. Karena potensinya luar biasa. Saya masih diberi tugas untuk menangani yang namanya BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Ini mau masuk tahun keempat. Waktu menuju tahun ketiga, saya suruh tim, ini ketuanya ada, untuk apa? Mau tahu? Ayo, yang orang pinter-pinter, tolong dilihat plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah ya tanaman, ya hewan dan lain semuanya. Ternyata baru menuju 1 tahunan sudah bisa dilihat kita kekayaan tanamannya menuju 3 juta. Betul apa enggak? Ini Pak Yudian. Jadi bayangkan, lah kalau di sini saya tuh bingung loh. Sampai orang Indonesia bisa kelaparan tuh kenapa ya? Padahal sekarang sedang saya pilah. Mana yang kira-kira bisa jadi makanan, mana yang jadi obat, dan lain sebagainya. Anak-anak Indonesia itu pintar-pintar loh. Cuman apa? Tidak diberi kemerdekaan penuh untuk bisa yang namanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Karena kita masih terbelenggu oleh apa? Keinginan berkuasa. Nah, itu pikiran saya. Jadi, dengan demikian kita ini harus memiliki pijakan tentang siapa dan dari mana kita. Juga pijakan tentang sejarah yang benar yang telah membentuk bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, keseluruhan ide dan pemikiran Bung Karno bertitik tolak dari cita-cita untuk Indonesia dan dunia. Keseluruhan pemikiran Bung Karno telah membentuk Indonesia. Cermati saja, nah ini yang barusan tadi duluan saya katakan. Tercermati saja tulisan dan pemikiran beliau sebagaimana terdapat dalam Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Penemuan Kembali Revolusi Kita, Jalannya Revolusi Kita buat urung anak perempuan, Sarinah, Sosialisme ala Indonesia dan lain-lain. Demikian pula gagasan beliau berkaitan dengan Trisakti, persaudaraan Asia Afrika, membangun tata dunia baru dan masih banyak yang lain. Bayangkan ya, ini kan diumpat, disembunyikan waktu zaman Orde Baru. Banyak loh orang kalau saya ketemu terus kalau tahu saya anak Bung Karno terus bilang Mbak, panggilnya Mbak, saya memberikan sesuatu boleh ndak? Ya apa dulu dong, saya bilang. Tahu-tahu dibawa ada orang tua buku sak gede gini. Ini saya simpan loh. Tahu-taunya apa? DBR. Itu tulisan, kumpulan tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Terus loh kok Bapak masih bisa nyimpen itu kenapa? Bagaimana? Saya simpen di hubungan. Luar biasa menurut saya. Untung nggak hancur. Karena apa? Ini yang membuat menurut saya
rakyat Indonesia itu masih terkungkung, tidak bisa mengekspresi, memikirkan, lihat apa terus dipikirkan, mencoba dikreasikan. Lah seperti tadi lihat tarian, saya kan langsung kalau boleh gitu terus langsung ikut-ikut nari, karena saya dari 5 tahun disuruh bapak saya nari 5 macam. Jadi saya tahu tarian ini, tarian Jawa, tarian Sunda, Sumatera, Bali, gitu loh. Apa? Untuk tahu bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, budaya, seninya, kearifan lokalnya. Lah kok terus waktu Orde Baru kita itu hanya diberi sebuah frame. Saya tuh sampai suka pusing mikirin loh, ini benernya orang Indonesia yang bener ki koyo opo to? Kok kayak ngene iki lho. Takut. Terus kayak apa ya kalau orang Jawa tuh Mas Butet, ndoro-ndoro gitu tuh loh, apa namanya? Feodal. Feodal itu enggak dibuang, masih ditungguin gitu. Kalau orang Jawa kan saya dapilnya itu Jawa Tengah loh, 35 kabupaten kota. Wah keren enggak? Apa? Waduh, jadi saya kuping kebiasa. Kalau orang Jawa bilang gini, kalau ditanya apa-apa gitu ya, terus inggih, nah gitu. Tapi terus ada lagi apa-apa, inggih. Nah itu lain lagi loh Pak Sukidi. Jadi saya terbiasa, langsung saya ngerti kalau mau inggih, wah ini sih rasanya menuju negatif nih gitu. Tapi kalau inggih gitu, ah itu positif gitu. Coba sadar dengerin. Siapa yang mau dengerin? Coba toh. Terus gini-gini, Orde Baru, maaf beribu maaf. Kan tadi udah dimaafkan tuh sama keluarganya Bung Karno. Makanya saya mau ngomong maaf beribu maaf. Di luar negeri beginian ini, aduh dicari orang. Saya ini sampai ditanyain, nanti dibilang saya sombong loh. Sampai saya kecipratan kan dari bapak saya. Loh, profesor aja saya 3, kaget dewi. Loh, lah ngapa kok dapat profesor yo? Saya belajarnya di mana? Nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Itu udah begitu, apa lagi? Honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak Basarah mana dia tuh? Nambah berapa lagi tuh? Tuh kan? Saya tapi nggak bayar loh, karena banyak sekarang kan yang beli ya. Sorry, gitu loh. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Itu kemerdekaan diri, tahu nggak? Makanya kalau lihat Ibu Mega, kan banyak yang bilang Ibu Mega ini loh kok diem aja gitu kan. Loh memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah nggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau ya menang baik, ya diem aja. Lo ngomongin gue gini bodoh amat gitu. Saya cuman bilang tuh orang pengecut gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang.
Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, "Udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin." Loh saya bilang, "Loh kok Bapak mengajari rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif." Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Jangan petatang peteteng gitu. Kalau saya denger liatin anak sekarang, iki mboke sapa to yo? Lah tentu dari ajaran orang tuanya dong. Lo kok petatang peteteng ngono apa to yo? Makanya menurut saya, pembelajaran yang namanya ajaran Bung Karno itu perlu menurut saya. Kalau ada nanti yang nggak setuju, sini datengin dah saya. Boleh lah, kenapa nggak mau? Mari kita berargumentasi gitu. Jeleknya di mana? Orang dia yang buat kok nggak ngerti kan gitu toh yo. Bingung saya. Aduh. Bung Karno itu seluruh dedication of life-nya hanya untuk rakyat, bangsa dan negara. Mungkin tidak percaya. Sampai saya nih sekarang, udah deh saya kasih tahu sama rakyat. Ketika Bung Karno yang tidak punya status itu, saya nih langganan pergi ke Seknek Sonoi. Jadi kalau udah saya muncul kali pada di situ udah pada aduh itu lagi datang itu datang. Lah boleh dong ya. Lah orang pemecatan tak ada. Baru kemudian ada TAP itu, tapi ya tetap nggak diperlakukan, nggak diadili, nggak dihukum, nggak opom bombo. Lah ya saya kan nanya, kan ada keluarganya dong. Saya kan anehnya gampang gini. Nanti kalau mau cari bodoh saya. Nanti kalau mau cari apa pun namanya, kalau ngambil gajinya di mana ya? Ini benar loh. Saya kan mengerti. Sekian 22 tahun saya nih ya masuk putri istana ya. Semua ada apa ada. Makanya orang sekarang kepingin gitu. Makanya saya tahu oh ini orang karena kepingin gitu. Nah karena saya dulu gitu. Kalau umpamanya dipanggil aja putri ya itu keren toh. Saya padahal jengkel ngopo putra putri kaya ora ada jenenge ngono. Iya, itu bener loh. Ini riwayat hidup saya. Nanti ya, saya mau bikin buku. Nah, pasti laris manis dah. Nah, siapa yang mau jualin? Ayo. Lah, ditanya gaji di mana? Nggak ada yang berani. Lo piye toh? Bapakku elek-elek kan ya pernah presiden. Hanya gara-gara belum ditap lo itu. Tahun berapa ya? Dikunci di istana Bogor itu. Wah udah gitu kan pengawalku koyoknya udah piye ngono.
Dan itu mesti kalian anak muda punya sopan santun. Apa? Sudah nggak boleh ada dapur, kita yang kasih makanan. Udah gitu apa? Pernah saya marah, kamu tahu kalau saya marah apa? Ditaruh di ada tahu apa tuh namanya? Rantang duet. Waktu itu kita bergantian mengirim makanannya sama adik saya. Tahu-tahu dia pulang nangis apa? Ada apa tuh penjaga pengawal, masa tuh Opa Darto anak muda aku dia omongi bene tentara bene opo, dia mesti punya yang namanya etika. Masa diudek-udek sama apa? Sama bayonet. Itu adik saya, masa adik saya mau bohong sampai nangis-nangis. Itu Opa Darto. Ini saya panggil Opa Darto, dia polisi dia. Loh iya benar, apa saya ngomong bohong? Tanya aja jenderal. Nah sudah itu besoknya ayah yang bawa, begitu disuruh taruh di meja, belum dia suruh buka, saya langsung nanya, kalau kamu minta ngomong yang benar. Anak muda kesian juga, dianya udah apa gemeter-gemeter juga. Saya buka ini ya. Sekarang apa yang kamu mau periksa? Saya punya pisau. Ini benar loh, saya berani disumpah. Itu yang saya omong. Punya pisau, punya garpu, punya apa sendok. Kamu punya orang tua apa punya orang tua apa tidak? Siap, punya Bu. Kalau kamu memperlakukan bapak kamu atau ibu kamu seperti temanmu kemarin yang ngubek sama bayonet, saya punya pisau, saya tusuk kamu. Gitu saya, udah sebel. Pelajaran siapa itu sampai begitu? Tidak ada cerita bahwa orang yang dijaga oleh dia sebenarnya yang membuat dia bisa menjadi tentara Republik Indonesia. Opa ngomong, masa hilang sekarang? Alah. Saya kalau ngomong ya udah gini, nggak mau didengerin, nggak keluar. Kok susah amat toh yo? Untuk rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu kan semua pendiri bangsa. Apa ada yang sekarang? No. Sini kalau mau berdebat monggo, gitu wae nek aku. Contoh ketika BPUPK saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang, itu otentiknya, gitu loh. Kalian jangan penakut. Saya jadi panggil polisi 3 kali, kejaksaan 1 kali. Gila deh aku pikir. Oh, terus apa coba? Tolong dong. Itu kan luar biasa ya kalau dipikir. Pikiran Bung Karno gitu. Ini di dunia dipakai. Yang to build the world anew itu di mana? Di PBB tahu? Sama kita sendiri, Orde Baru dipelesekin. Itu yang buat saya jengkel, tahu nggak? Sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tapi sebagai anak negeri ini. Mau dijadikan apa negeri ini? Ayo jawab saya kalau berani. Iya dong. Asia Afrika siapa yang bikin? Nah ya. Operatornya bikinan ininya kan Bung Karno. Sampai kok bisa 28 negara yang ikut. Artinya apa? Percaya pada Indonesia. Udah gitu. Ada waktu itu bola apa namanya ya, yang Israel mau ikut kemari, apa iku yo? Lah ya udah, loh Ganjar dengan benar ngomong, dibilang dibuli-buli, ya kuli denger batin aku bene bae, anak itu udah bener, dia mau merubah apa tidak? Ternyata alhamdulillah tidak. Pak Mahfud sama, iya.
Sekarang Indonesia, wah sepertinya dianya, wah yang nggak setuju sama Israel, bla bla. Aku bilang kalau ngomong itu satu kata perbuatan. Nggak usah diomongin dah sopo, ngono wis. Mulutku wis ora mempan nek kon ngomong. Dia udah bilang nggak usah ngomong lah. Aku nggak suka kalau suruh ngomong ngono-ngono. Ngerti toh? Ya wis. Nah untuk itu apa sih? Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek digua, tapi jangan pengecut. Hanya berani di belakang doang, gitu. Nah itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karena PDW. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpat-ngumpat loh. Lo kok nggak ada merdekanya ya? Ya mbok datang aja loh. Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke Kim. Loh apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya nggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Nene bayi wis mlehe. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah terus ada yang kepengen. Gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Lah iya bener dong. Tata pemerintahan, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadiin. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK aku baru pikir apa iku yo. Lo KPK masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasso iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Sebab kita telah kehilangan pijakan dan seluruh idealisme tentang bangsa dan negara. Lah kok nggak boleh sih? Katanya demokratis, asal sopan aja. Datang, siapa gitu. Pak, kalau menurut saya kan kurang tepat kalau Bapak melakukan hal seperti ini gitu kok susah yo. Spirit dan dedikasi telah tergerus dan banyak yang masuk ke, nah itu tadi, zona nyaman. Maka di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya ajarkan dari awal dengan memahami seluruh makna Indonesia Raya 3 stanza. Itulah gambaran yang sebenar-benarnya, yang sangat otentik dan benar-benar mewakili hakikat Indonesia Raya itu. Nah, kenapa sih saya bilang pakai
tagline macam-macam, wis Indonesia Raya komplit gitu loh. Itu kan untuk abadi gitu. Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Pak Wage Rudolf Supratman. Seperti tadi yang saya katakan, begitu indah gubahan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya itu tidak bisa membayangkan dia bisa berpikir lalu menorehkan kata-kata seperti itu tuh piye. Luar biasa sekali loh kerohaniawannya untuk bisa mengekspresikan inilah Indonesia akan datang yang akan menjadi Indonesia Raya. Ngono lho. Ikilah. Tapi Pak Butet tuh bener kok, saya rasakan apa? Orang Indonesia ku kayaknya udah tumpul masalah seni budaya opo-opo ngono lho. Lho. Lah orang ada Pak Sopo iku sing gawe lukisan niku lho. Ya, terus aku menggeleng-geleng kepala. Kila wong nek orang ngerti seni ngono lho. Loh. Lah saya kan belajar ya. Karena bapak saya seniman loh, ibu saya seniwati loh. Banyak yang nggak tahu. Apa coba? Loh, kalau kita lihat namanya ini, padahal itu udah mendunia loh. Harganya wis mbuh pirang juta, bukan juta kali miliar. Seperti Picasso. Lah kalau orang umpamanya hanya sok-sok koyok ngerti kan bingung ya. Mukanya sing nang ngisor apa sing nang dhuwur apa piye ngono lho. Lho iyalah. Coba toh. Tapi kan sampai begitu loh orang menghargai abstraksi. Nah, gitu loh. Ayo kamu tuh aja jangan motret-motret we. Betul. Motret itu juga penuh dengan keindahan. Loh, betul loh. Sekarang aja saya males, udah tua. Saya punya, masih ada loh, masih jalan nih. Lebih gede dari ini. Apa namanya itu, kamera. Oh enak banget. Cuman gini aja. Crek. Ngono. Iku mau tegang melulu tak liatin apa wartawan zaman sekarang. Enggak ono meringise. Terus kan. Boleh dong ibu. Ini kan bukannya apa namanya itu? Apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan yang ngatain tuh apa namanya? Bukan hoax atau bukan bully-bully lo. Lo saya kan liatin kayak tadi saya datang duduk toh. Terus kalian kan di pinggir situ. Lah saya bilang, "Lah aku tadi mau ketawa, ndelok orang sing ketawa ya meneng wae, Dok." Padahal ketum be. Aku bilang, "Wartawan nih kenapa lagi tegang ya kali?" Makanya nggak usah deh tanya-tanya sama ibu, nanti kamu makin mengkeret, tahu nggak? Iya, karena sekarang ibu nih, sekarang lu, aku baru ketawa-ketawa. Tadinya itu kalau Toto pagi nih, Toto ini dibilang sama ajudan, Ibu Pak Harsto sudah datang gitu. Terus aku udah mikir, oh poneh ki, bikin pusing aku we. Iya, tapi kan keren. Kerennya apa? PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Hore, coba siapa nyangka? Padahal waktu itu mau nangis, mau marah. Ketika, Jakarta nih ya, gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh, yang direkayasa. Lah saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki, maaf, 1000 maaf, bodoh, apa? Ngambil mau Bali, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat, ngono kan. Wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu. Orangnya namanya kan Gajah. Wakilnya itu dulu dari Buleleng. Aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah baik.
Lah terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Ya wis menang wela. Menang tau Bali. Gitu karena apa? Gua mainin deh silatnya, tak. Nah, gitu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wong diambil. Gitu tau. Terus aku cuman lihat-lihat weh, sapa sih wonge kan ngono. Terus aku meneng deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah, terus Jawa Timur, mana lagi? Sumut, terus tempatnya Pak Oli, mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuman mikir gini, kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye? Gitu tau? Ya udah aku cuman mikir ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. Nah kayak ini Pak Pramil, oh tadinya nangis-nangis. Saya keren loh. Oh kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Pramono Anung, ini ya duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Gitu tanya sama dia kalau bohong. Langsung dia merah segala. Saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Gitu, udah gitu. Kayak mau nangis, aku bilang keluar. Sana telepon istrimu. Oh aku seneng, kenapa? Toto datang lagi. Loh namanya istrinya kan Mbak Hani gitu. Hani bilang, loh kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut. Hore! Jadi dia udah gitu sama si Rano, si Dol itu. Aku pikir siasat apa nih yang nggak dilihat tuh, yang sama suka ganggu gue. Oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong. Si Dol aja udah gue jadiin. Dol sini lo, gue pasangin lo mau nggak sama si Pram? Bener nih bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Si ini apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan, Bitung. Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo. Diam-diam aja. Makanya lo wartawan jangan gue dibikin yang namanya hoax sama apa namanya? Bully. Ntar kalau udah datang ya tak gitu loh. Gimana sih? Habis selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga lemes gini. Oh kalau aku suruh ngamuk, yo pokoknya ngamuk kabeh dah. Nah kenapa toh? Tadi saya permulaannya itu yang saya bilang energi kita tuh mesti langsung naik lagi karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah dengan begitu, jadi apa? Kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan, makanya saya dulu ada juga tulisannya. Kalau nggak salah untuk 17 Agustus tahun Vivere Pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tau proklamasi gitu. Terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo inget nggak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh. Supaya kamu insaf, ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini.
Lupa Pak Darto aja lupa. Kalau itu yang bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget deh kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Nah saya pikir ini orang-orang yang sok-sok kayak wis wah piye. Lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi, gawat deh orang-orang kita. Kita itu bukan kita PDI Perjuangan. Itu maksud Vivere Pericoloso adalah tahun menyerempet bahaya. Berbagai ujian menjelang Kongres ke-6 nanti sudah mulai nampak. Dan hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru.